Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, kumaha daramang. Alhamdulillah upami damangma. Patepang deui sareng ibu Yinana di mata pelajaran bahasa Sunda di kelas 8. Barudak minggu nu lalu urang ngabahas ngenaan kecapundayaan, terus teh biantara. Nah, denget ieu atanapi minggun ayeuna urang ngabahas ngenaan pangaweruh bahasa. Naon nyaeta pangaweruh bahasa? Tujuanna ngagunakeun ragam bahasa atau urang nyaho yen dina berbahasa berkomunikasi kudu bisa memilah-milah mana bahasa yang pantas, mana bahasa yang layak dikonsumsi, mana yang tidak pantas, dan mana yang kurang pantas dikonsumsi dalam obrolan sehari-hari atau napi dalam percakapan sehari-hari. Anak-anakku, dalam bahasa Sunda pun sama. Setiap bahasa daerah manapun pasti memiliki tingkatan-tingkatan mana bahasa hormat, mana bahasa sedang, mana bahasa kasar. Untuk kali ini ibu hanya ngebahas dua saja, yaitu ragam bahasa Loma dengan ragam bahasa hormat. Ragam bahasa hormat biasanya digunakan untuk kita berbicara kepada lawan bicaranya orang yang lebih tua dari kita. Contohnya orang tua, kakak, terus orang lain. Pokoknya bahasa yang sifatnya menghormati lawan bicaranya. Bahkan ke anak-anak pun yang umurnya di bawah kita pun kita boleh menggunakan bahasa ragam hormat. Sementara bahasa yang kedua yaitu ragam bahasa Loma atau bahasa sedang atau bahasa wajar. Ini boleh digunakan untuk teman sebaya, untuk orang yang sudah akrab, orang yang sudah kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa ibu tidak membahas kelompok ragam bahasa kasar? Karena ragam bahasa kasar tanpa dipelajari pun orang sudah menemukan. Dikala orang sudah marah, dikala orang lagi kesel, orang berbicara kepada hewan itu terkadang terlontarlah kata-kata yang kasar. Maka dari itu ibu tidak membahas bahasa kasarnya. Baik nak, ibu kasih contoh kecil. Ini ibu kasih nyanyian, misalnya ieu soca, pangambung, lambe 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 lambe, mastaka ieu jempol jarangkung jajangkung, curug sareng cinggir jariji ieu tak tak panangan cangkeng sampean. Itu contoh nyanyian yang menggunakan kata-katanya menyebutkan anggota badan kita menggunakan bahasa ragam hormat. Mastaka, soca, lambe, pangambung, panangan, cangkeng, sampean itu menggunakan bahasa ragam hormat. Ya nak, nanti ibu kasih penjabaran. Setelah ibu berbicara ini nanti ada slide yang kedua, yaitu penjabaran mana kelompok bahasa hormat, mana kelompok bahasa ragam Loma. Baik, kita saksikan dulu ya. Nah, setelah kalian lihat tadi, ayo siapa yang bisa menyimpulkan mana kelompok ragam bahasa Loma, mana ragam bahasa hormat? Siapa yang tahu bahasa hormat itu dibagi menjadi berapa?
Ada yang sudah baca, ada yang sudah paham? Iya, betul. Ragam bahasa hormat dibagi menjadi 2. Ragam bahasa hormat untuk diri sendiri, kita untuk berbicara, mengatakan kita sendiri, bahkan berbicara kepada orang lain. Jadi ragam bahasa hormat dibagi menjadi 2. Ragam bahasa hormat pikeun diri sorangan atau untuk diri sendiri, dan yang kedua yaitu bahasa hormat pikeun jalma batur atanapi bahasa hormat untuk kita berbicara kepada orang lain. Contohnya bahasa lomanya balik yang artinya pulang. Kalau kita ngomong untuk kita berbicara kepada orang yang lebih tua, gunakanlah kata-kata wangsul. Punten Bu, abdi nembe wangsul di sakola. Tapi kalau kita untuk berbicara, bertanya kepada orang yang lebih tua dari kita, gunakanlah kata mulih. Punten Bapak, nembe mulih sugan di kantor. Nah, itu jadi pembedanya. Untuk lebih lanjutnya, nanti ada beberapa materi-materi yang berkaitan sama ragam hormat. Nanti minggu kedepannya lagi kita sambung lagi. Terima kasih. Lihat tugas di e-learningnya ya nak, jangan lupa subscribe-nya karena subscribe itu gratis. Dan cantumkan setelah kalian mensubscribe channel ibu materi ini, tolong simak baik-baik, kamu bikin SS-nya dan kirim ke e-learningnya. Oke, selamat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, patepang deui minggu payun.